Ya, shalom. Shalom. Kayak baru sarapan ini. Gimana? Aduh, apa ini? Lemas gara-gara mau pulang ini. Ya, mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memulai kebaktian kita. Biarpun ini hari-hari yang terakhir buat kita, tapi bukan terakhir bukan untuk kemuliaan Tuhan. Besok-besok selamanya kita masih bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita ada satu pujian lebih dalam ku menyembah. Darahmu
Terima kasih Roh Kudus. Di sepanjang 2 hari ini Tuhan, kami bersemangat Tuhan. Kami telah melaksanakan setiap ibadah-ibadah yang telah dilakukan di tempat ini Tuhan. Kami percaya itu semua Tuhan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami berkeluarga Tuhan Yesus. Bapa, terpuji Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan bersuka cita bersorak bagi setiap kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Halo kakak Elsen, tolong diturunin kuncinya karena ada singernya yang cewek. Karena kalau saya ego namanya ya kan, kalau ambil saya kayaknya di jemaat kita juga suaranya tadi kurang bersemangat karena terlalu tinggi. Mari kita saudara, kita akan bersorak bersuka cita buat Tuhan. Kita katakan dengarlah suara nafiri. Dengarlah suara nafiri, makin sembah umatnya. Seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarlah suara nafiri, makin sembah umatnya. Untuk bersatu ini
katanya. Kenapa kurang bersemangat? Karena gimana? Gigi gede deh nanti kalau saya keluar nggak dapat itu. Ya puji Tuhan, mari saudara kita silakan berduduk. Mungkin ada yang ingin bersaksi? Udah dari malam semua ya. Mari kita langsung masuk ke renungan firman Tuhan.
buat Roh Kudus yang membuat kami setia ada dalam setiap ibadah dan persekutuan. Sebentar kami rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan, maka bersabdalah ya Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami semakin mengenal isi hati Tuhan, semakin dekat kepada kasih itu. Dan terus Roh Allah bekerja menghasilkan buah roh yang terus bertambah-tambah, berlipat-lipat, terlebih-lebih semakin matang, semakin sempurna nyata buah itu dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih ya Bapa. Jikalau hari ini ada perkara lain yang bukan kehendak Tuhan, kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, kuasa penyesatan yang membelokkan firman Tuhan dan kebenaran, kuasa yang hendak mencuri benih-benih firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menabur benih ini, supaya diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hamba berkata-kata, hamba berbicara dengan kuasa dan hikmat Allah. Kiranya memenuhi hamba Tuhan ini, setiap hamba yang mendengar hari ini, diberkati Tuhan, diberikan pencerahan dan terang Roh Kudus. Bahkan yang esok lusa mendengar dan menyaksikan YouTube ini, diberkati, diubahkan. Bapak terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima buat Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu. Shalom. Tema hari ini saya dikasih dua tema. Hari pertama adalah dasar. Kristus adalah dasar dari keluarga yang berbahagia. Maka hari ini masih tentang keluarga yang bahagia, dengan judul bahwa berbahagia keluarga di dalam Tuhan. Saya mohon diulang, berbahagia keluarga di dalam Tuhan. Katakan juga bahwa aku berjuang, bertekad untuk membuat keluargaku bahagia. Panjangannya, aku bertekad, aku berjuang untuk membuat keluargaku bahagia. Ayo, berjuang untuk membuat keluargaku bahagia. Amin. Kebahagiaan kemarin kita sudah bahas bahwa mesti diupayakan, diusahakan. Setidaknya saya mengingat masih ada 3 hal. Kalau ada yang bisa mengingat hari ini, saya akan kasih kaos warna putih. Ada 3 hal apa aja? Jangan nyontek. Nyontek gak naik kelas. Yang pertama adalah layani seorang akan yang lain dengan poin-poin yang cukup banyak. Yang kedua, belajarlah tentang bahasa cinta. Ada poin-poin juga. Yang ketiga, hormatilah seorang akan yang lain di dalam keluarga itu. Dihormati, jangan tidak menghormati. Ada 3 poin, nanti poin-poinnya tonton YouTube ya. Kalau saya suruh mengajar lagi, saya rasa PK-nya bapak-bapak, ibu-ibu semua berat, karena itu 2 jam. Hari ini juga saya mulainya memang sudah hitung, tadi sudah di angka 4 atau di angka 4 ya. Jadi saya nanti kalau meleset di 11/4 jangan disalahkan, karena saya sesuai dengan amplop yang akan saya terima ini, saya harus sesuai gitu. Jangan sampai saya mencuri, mengurangi waktu, betul ya? Setuju? Saya anggap setuju kata dia macam. Baiklah. Hari ini karena memang saya dikasih waktu sampai jam 11, di angkanya lewat 4, hampir setengah 12, maka saya kasih tidak banyak, cuma 7 poin. Oh iya, sama perjam, pokoknya saya include sampai ibarat sampai 11 lewat angka 4. Kalau kurang kan saya bersalah, kalau lebih saya anggap bonus. Baiklah, tidak apa-apa? Tetap sukacita? Amin. Supaya tidak ngantuk, tepuk tangan dulu. Jangan saya belum ngomong udah ngantuk duluan. Baiklah, saya dikasih ayat untuk tema kita hari ini ada 1 pasal harus dibaca habis dan harus dibahas, maka ada 7 poin dari pasal ini. 1 pasal ini pasal yang menarik karena saya rasa satu-satunya di dalam Alkitab yang 1 pasal adalah membahas tentang kebahagiaan suatu rumah tangga.
di dalam Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128, satu pasal Bapak Ibu. Namun ayatnya cuma 6 ayat. Demikian firman Tuhan. Sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Haleluya. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Hanya satu pasal, tapi ada 7 poin masalahnya. Yang menarik adalah untuk menjadikan kehidupan kebahagiaan dalam keluarga adalah berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Tadi pagi sudah renungannya ada ini, yang mengikuti jalannya. Yang jadi pertanyaan, jalannya itu seperti apa supaya keluarga kita bahagia? Yang pertama adalah saya mendapati di sini kata-kata jerih payah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sekali lagi, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Jadi ada orang berpikir kepinginnya nih pada umumnya ya orang, kalau bisa kerjanya sedikit, dapat duitnya banyak. Ada yang mempunyai moto memetik satu ayat dengan kata-kata tidak menabur tapi menuai, tidak memintal tapi punya kain, waktu tidur diberkati. Jadi banyak anak-anak Tuhan kalah sama anak-anak dunia karena lebih banyak memilih tidur, karena berpikir dengan tidur diberkati. Hati-hati dengan mendirikan satu ajaran dengan satu ayat, Bapak Ibu. Orang yang tidak menabur tapi menuai sebenarnya bukanlah anak Tuhan, tetapi itu pencuri, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan, tabur dan kau tuai. Jika kau tidak menabur, kau tidak akan menuai. Hasilkan dengan hasil yang halal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh kita dengan cara yang tidak halal, tidak benar. Dan belajarlah bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Usahakan, bukan hanya kerja keras, saya pernah sampaikan, ada kerja yang cerdas. Sudah kerja keras, angkut bawang, kirim bawang, ya, ada bandar bawang di sini. Jadi relevan kalau saya bicara tentang bawang. Dan saya menjadi salah satu anak agennya. Ya. Saya punya bos lumayan besar, saya agennya bawang. Bapak Ibu kalau pengen berusaha dengan jalan Tuhan, jadi pengecer bawang juga. Dan semua yang lain boleh. Itu kerja keras dengan cara Tuhan. Jadi kerjakan dengan kerja yang keringat. Ada orang berpikir bahwa mengharapkan sesuatu yang kerjanya sedikit tapi hasilnya banyak. Kalau dia kerja di perusahaan, dia sembunyi-sembunyi curi-curi waktu, tapi gaji maunya full, maunya penuh, dan maunya begitu akhir tahun naik gaji, tapi pekerjaannya tidak ditambahi, tidak tambah lagi begitu. Nah, ini juga tidak boleh. Anak Tuhan harus sesuai kerja dan yang dihasilkan. Karena ini adalah landasan firman Tuhan supaya berbahagia, memberi makan keluarga itu, yang dipakai untuk keluarga itu jadi berkat adalah uang yang bersih, yang didapat dengan cara yang benar. Cara yang pertama, cara yang benar, cara kerja. Dan lebih menarik lagi, ada ayat mengatakan, jikalau ada orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Dan kalau perlu jangan kasih makan. Maka lebih baik daripada kasih makan orang yang tidak bekerja, kasih dia pekerjaan. Katakan amin. Kasih dia pekerjaan. Gereja dipanggil untuk memberkati orang, bukan sekedar memberi makan, tapi mengajar bagaimana orang bisa mencari makan. Bukan belajar untuk hanya mengasihi ikan, tapi bagaimana dia bisa dikasih kail dan bisa mendapatkan ikan itu. Gereja tidak boleh mendidik orang menjadi pemalas, sehingga berpikir dengan tidur maka berkat datang. Wow, hati-hati.
Firman Tuhan, jikalau tanganmu lamban, engkau akan jatuh miskin. Jadi sekarang kalau kemiskinan bukan karena bicara tentang salah langkah dan ketipu. Kadang-kadang kita terlalu lamban bekerja. Maka bekerjalah dengan benar. Bukan soal kerjanya hasilnya sedikit, tetapi jika itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keringat dan dengan cara yang benar, yang sedikit itu menjadi berkat dan sumber kebahagiaan. Katakan amin. Sumber kebahagiaan adalah hasil kerja keras sekalipun dikit. Maka saya supaya 7 jadi nggak panjang. Saya sebenarnya ini udah bisa setengah jam satu poin ini, tapi saya diskon. Saya masuk kedua supaya sampai bahagia juga, cepet-cepet masuk kedua. Nah, kadang-kadang suami bekerja hasilnya sedikit, kerja keras, maka dibutuhkan istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan, istri yang anggun, istri yang soleha, istri yang berbaik hati, istri yang lembut. Maka firman Tuhan sini ditulis begini: istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, segar, subur. Segar bukan di luar, tapi segar di rumah. Jangan di luar dipintal-pintal, dikonde-konde, nggak mau nyisir. Di luar segar, segar di dalam rumah. Amin. Amin. Sedikit karena istrinya mungkin pada pakai daster. Harus segar, segar di luar, segar juga di rumah. Jangan kalau di luar pakai lipstik sampai miring-miring. Di rumah tidak pernah. Kasih lipstik, setuju Bapak Ibu? Bapak kurang setuju. Biasa ada lipstik mungkin di tempat lain, tapi tidak. Istri yang segar. Maka istri ini digambarkan seperti pohon anggur. Saya itu tanam pohon banyak, tapi salah satunya adalah pohon anggur. Pohon anggur itu gampang dibentuk, diarahkan kemana karena lentur. Walaupun dia besar nanti tetap lentur, tetap bisa diarahkan. Dan biasanya itu dipangkas supaya dia berbuah. Dan pohon anggur ini lembut, boleh dikatakan digambarkan kelembutan. Maka juga istri digambarkan adalah istri yang bijaksana. Bijaksana itu sama dengan berhikmat. Maka ada namanya Sofi, artinya Sofia. Itu artinya adalah hikmat, kebijaksanaan. Maka filosofia, maka ada artinya adalah kebijaksanaan, filsafat gitu ya. Maka istri digambarkan sebagai orang yang bijaksana. Makanya namanya Sofi. Kalau laki-laki namanya Sofi, diterusin Sofian, baru benar. Sofian. Jadi jangan Sofia, jangan Sofi, bahaya jalannya dia. Gagah tapi jalannya agak goyang-goyang gitu ya, gontai. Itu Sofi. Maka laki-laki nggak boleh lembut. Artinya nggak boleh lembut terus terlalu lentur gitu, nggak boleh. Ya harus tegas, kokoh. Tapi butuh istri yang mendampingi adalah yang istri yang baik. Bapak Ibu banyak kegagalan dan kesaksian. Bukan hanya kesaksian, saya menangani beberapa kasus keributan dalam rumah tangga dan berujung suami kabur. Kadang-kadang enggak, sedikit yang anaknya ikut kabur. Karena apa? Di rumah istrinya terlalu cerewet, terlalu bawel, terlalu keras. Ngomongnya nggak betah kupingnya. Amsal udah tulis, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan seorang istri yang cerewet. Maka kurangilah ya, kurangi kecerewetan itu. Walaupun anak salah, suami salah, ya terimalah dengan lembut, baik, lembut, tegur dengan lembut. Jangan bawanya galak terus. Ngerti saya bahwa istri itu capek ya, sekali cuci 10 kilo. Sekarang ada laundry. Ayo sebagian kirim laundry lah. Yang ringan-ringan cuci, yang berat biar di laundry saja. Supaya nanti ibu-ibu tidak timbul galak karena kecapean. Nah itulah, harus sabar. Nah kadang udah suaminya pergi atau anaknya pergi, begitu pulang nggak berani. Karena begitu pulang pasti lebih galak dia. Saya sungguh menangani banyak ketika akhirnya istrinya bisa diajak mengerti firman Tuhan. Istri harus lembut. Begitu pulang tetap disayangi, dibaikin. Lama-lama sekalipun di sana sudah disimpan orang, sudah diumpetin orang, dia akan memilih kembali karena aku pulang tidak takut. Istriku baik, dia menerima aku apa adanya. Sekalipun aku bersalah, maka tidak sedikit suami-suami, anak-anaknya meninggalkan rumah bisa kembali karena seorang ibu, seorang istri itu menjadi berubah jadi lembut. Harusnya jadi istri dalam Tuhan dari istri yang lembut, yang baik, bijaksana, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada sekali waktu, ini dulu adalah pejabat sebenarnya, beliau ini pejabat di satu negara yang
di daerah Filipina sana. Sebelum beliau jadi direktur sebuah STT ya, sekolah tinggi teologi ya. Dulu dia orang yang tidak kenal Tuhan. Sering dia malam karena duitnya banyak, dapat uang dari jabatannya. Dia kadang ya diservis oleh orang-orang yang punya rekanan sehingga jarang pulang. Jadi di luaran dia bisa dansa, main dengan perempuan-perempuan lain. Di rumah istrinya mungkin ya sudah bosan karena ketemu tiap hari. Kalau masih pacaran kita bisa tampil baik terus, tapi kalau udah kumpul setiap hari kita tahu aslinya masing-masing. Nah ternyata di luaran banyak yang bisa membuat tergoda bapak ini. Akhirnya setiap pulang jam 2 malam, jam 1 dia tahu kadang-kadang ada bekas lipstik di bajunya. Pertama-tama ibu ini adalah stres. Dia mulai setiap pulang diperiksain bajunya. Pertama galak, diperiksain. Ada lipstik, marah, ribut. Suaminya nggak berubah dengan kemarahan, tetap. Karena lebih nggak betah, lebih galak. Udah mulai boring, galak lagi. Lebih sering di luar. Lalu lama-lama dia ketemu hamba Tuhan, dirubah, berikan kelembutan, terima welcome di rumah dengan baik, dilayani. Maka setiap hari walaupun pulang malam disiapkan minuman kesukaannya, kopi hitam, kue-kue ada jujur segala macam siap, buah, ya kan? Ditulisin, mohon maaf suamiku, saya tidak bisa menunggu, saya harus tidur lebih cepat karena besok pagi saya harus urus anak-anak. Silahkan dinikmati. Nanti kalau waduh kirim surat begitu baik, terus hari 2 hari terus dilakukan terus menerus. Lama-lama dia Roh Kudus bekerja. Istriku baik, sudah tahu saya serong. Dulu dia galak, dia lihat ada ketinggalan rambut panjang. Rambut siapa ini? Rambut mama kan pendek, kok ini panjang? Ribut karena rambut pendek panjang. Besok lagi ada rambut keriting, dia marah. Sekarang dengan yang keriting ya, marah, ribut, tidak berubah. Lama-lama pas diperiksa lagi bersih, nggak ada lagi. Hari ini kamu dengan yang gundul, karena nggak ada rambutnya, tidak kedapatan rambut. Tetap tidak pulang, tapi begitu dikasih kelembutan, kebaikan, yang pahit dirubah jadi manis. Amin. Akhirnya suaminya kembali. Di hari tuanya dia melayani Tuhan dan mengatakan, istriku adalah istri yang bijaksana dan terbaik, mahkota dalam keluargaku. Hidupku berantakan, aku bisa kembali. Istri-istri sering dipakai untuk memulihkan keluarga itu. Bukan hanya tulang rusuk, bukan hanya tulang leher yang bisa menggerakkan kepala, sebenarnya lebih tepatnya dia adalah mahkota dalam keluarga. Dalam suami yang hebat terdapat istri yang jauh lebih hebat, maka Tuhan katakan penolong buat keluarga itu. Seluruh keluarga besar sang laki-laki ini mengatakan, you bersyukur punya istri yang baik, mahkota dalam keluargamu. Engkau buruk tapi keburukanmu tidak dituntut, tidak dipersalahkan. Sampai akhirnya engkau bisa berubah. Tuhan bekerja karena istri yang lembut. Nah, kalau saya khotbah istri juga lama, tapi contohnya begitu. Ibu-ibu yang ditinggalkan anakmu, yang ditinggalkan suamimu, berubahlah menjadi baik terima. Maka saudara dipakai seperti kata Miss Christine kemarin pagi, menjadi misionari keluarga untuk memulihkan keadaan keluargamu dan tercipta kebahagiaan. Butuh pengorbanan. Kodrat itu nggak boleh dirubah. Firman Tuhan memang begitu berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu, artinya tunduk dan lembutlah. Tidak mungkin mengambil posisi sang istri menjadi lebih keras dari suaminya. Itu tidak benar. Tapi suami yang keras bisa berubah jadi lembut oleh karena punya istri yang baik. Katakan amin. Istriku baik, aku berubah jadi lembut. Aminnya kurang yakin saya. Ya? Sofi kencang. Kadang Bang Mala juga lembut jalan. Bercanda Bang. Baik. Saudara, memang istri kemarin saya bahas bahwa memang diciptakan berbeda. Kadang-kala ada suami mungkin agak kasar, keras gitu ya. Istri tetap harus lembut. Kalau sekali kasar, ya ingat kodratnya untuk jadi yang lembut, yang baik. Indah. Maka perempuan ada yang namanya indah. Laki-laki nggak ada. Kalau ada indah namanya indah toh.
Nggak boleh indah aja, tapi indah toh. Kalau perempuan indah, harus indah, anggun, cantik. Nah, maka sekalipun suaminya keras, kalau istrinya lembut akan dipadu menjadi anak yang lengkap. Lembutnya dapat dari ibu, kerasnya dari bapaknya, tegas dan lembut. Nah, itu luar biasa. Lalu kadang-kala jangan remehkan, jangan rendahkan. Kalau sampai mencoba untuk jadi kepala dan lebih hebat, merasa suaminya lebih bodoh mungkin penghasilannya lebih sedikit, mungkin pendidikannya lebih rendah, mungkin kerjanya lebih rendah ya, kerjaannya kerja kasar. Lalu sampai marah-marah, ngomel-ngomel kalau rumah. Ayo dong, mikir dong, bagaimana caranya dong, cari dong. Itu istri suaminya si Tuti hebat ya, hasilnya gede. Kamu udah kepalanya kecil, hasilnya kecil, sampingnya juga kecil. Makanya saya tidak pernah punya duit. Pikir dong, kreatif dikit, kerja lebih keras lagi. Akhirnya suami mencoba untuk kerja lebih, pulang malam dan sebagainya. Lama-lama yang bukan hanya itu, kadang-kala menghalalkan segala cara. Oleh karena apa? Istrinya menuntut. Maka sekalipun suami seolah-olah lebih rendah dalam beberapa hal, tidak selayaknya kita lalu mencoba untuk menjajah. Tidak boleh, harus tetap menghormati. Hormatilah suamimu, tunduklah seperti kau menghormati Kristus. Ini luar biasa. Dan walaupun bagaimanapun hidup ini dipadukan, biarlah kalau kau lebih pintar, paling tidak pintarnya ikuti mamanya, ya kan? Tulusnya, kerja kerasnya sekalipun hasilnya kecil, tapi dia kerja keras dan tanggung jawab dan dedikasi ketekunannya ikut bapaknya, kan gitu. Jadi padu, anaknya belajar. Anak dengan kita nggak sadari belajar dari kedua-duanya. Maka kalau ada yang pinter, dapat yang tidak pinter, ya terima saja. Ada cerita, ya nggak tahu bisa nyata atau tidak, saya hanya melihat ini satu gambaran di satu keluarga. Karena ini tentang istri saya nggak panjang ya. Jadi ada satu orang yang sangat pintar, dia seorang pemain drama yang hebat, penulis naskah yang hebat, lalu juga seorang aktor yang hebat, dan seorang yang bisa menciptakan sesuatu yang kreatif luar biasa, pintar, dan seluruh film-film banyak dibuat skenario oleh beliau. Tapi beliau ini adalah buruk, mohon maaf ya kalau ada yang sama, giginya agak tonggos, ya tonggos banget lah gitu, buruk. Dan dia agak pendek, tapi pintar luar biasa. Artis-artis semua kagum dan belajar sama beliau. Sampai sekali waktu ada seorang model yang terkenal, seorang bintang yang terkenal, dia tulis surat kepada beliau. Isi suratnya adalah melamar. Saya sangat merindukan jikalau aku bisa hidup bersama dengan Anda, sebab rasanya rumah tangga saya lengkap kalau saya bisa hidup dengan Anda. Anda pintar, luar biasa, tapi saya butuh. Saya cantik sekali, itu cantik luar biasa. Ditulis banyak, saya ingin melamar, kalau boleh, bisakah engkau jadi suamiku dan aku jadi istrimu, supaya kelak anak-anakku bisa setidak-tidaknya pintarnya menyentuh kamu, cantiknya menyentuh saya. Dia baca oleh si buruk rupa ini, tapi pintar. Jadi kalau pilih mantu biarpun buruk, asal pintar, ya. Jangan udah buruk, bodoh lagi, no, betul? Pintar, hasilnya gede, biar buruk tidak apa-apa, rupa tidak penting. Maka si bintang film ini dia melamar seorang yang buruk rupa, tapi pintar dan hebat. Dia baca oleh si buruk rupa terus berulang-ulang, ya, sampai titik komanya dia hafal. Dia baca lagi, dia berhenti, dia baca lagi. Waduh, gimana nih ya? Sampai kira-kira beberapa minggu kemudian dia harus memutuskan untuk menjawab, diterima atau tidak? Pengen diterima nggak? Hah? Enggak loh. Sayang ya, cantik banget deh. Cinta, cantik tapi memang agak bodoh, tapi kan cantik bintang. Dia tulis, benar kata Pak Setinja, maaf saya menolak lamaran Anda. Justru saya sedang pikir-pikir, saya takut anak kita malah berbahaya nanti. Takutnya buruknya untuk saya, bodohnya untuk kamu.
Dia takut kalau anaknya sudah bodoh, guru pun mukanya kayak dia. Aduh, pasarannya berat. Maka diputuskan akhirnya tidak mau. Mungkin si burung rupa ini mau nyari yang tidak usah terlalu cantik, tapi dia bijaksana. Maka dia ambil Sofia, adalah istri yang bijaksana. Amin. Amin gak ini? Amin. Jadi belajarlah Sofia, hanya istrinya, hanya suaminya Bu Sofia yang diambil. Istri bijaksana, pintar mencari rezeki ya. Istri yang bijaksana adalah istri yang bisa menolong ketika memang di rumah kekurangan. Bukan berarti salah sang istri untuk membantu, untuk mencari penghasilan. Itu good, itu baik. Saya sering menekankan perempuan-perempuan harus bekerja, harus berusaha, harus kreatif untuk menopang ekonomi keluarga. Tapi memang jikalau memang udah cukup, mau di rumah saja tidak apa-apa. Tapi hidup ini adalah harus berarti dan memberi arti. Apapun lakukan yang terbaik untuk keluarga, ciptakan kebahagiaan. Yang paling penting, nanti kalau cari mantu, diusahakan yang pintar. Tapi kalau boleh, jangan yang buruk rupa. Amin. Yang ketiga, biar cepat. Kalau nggak amin, saya nggak perlu ketiga. Yang ketiga ini saya melihat di sini adalah anak-anak yang tekun belajar dan beribadah. Kita lihat. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Punya anak-anak, kenapa kok digambarkan zaitun? Saya tanya-tanya di hati kemarin istri, apa yang maksudnya? Kok anak-anak seperti pohon zaitun ya? Kalau ibu seperti pohon anggur dari lembut dan memang menghasilkan buah banyak. Indah keindahan. Tapi anak-anak seperti pohon zaitun. Ternyata ketika saya coba lihat, pohon zaitun itu buahnya kalau dimakan pahit, kesepet-sepetan gitu, tidak enak. Tapi ketika itu benar-benar dipecahkan dalamnya, itu buahnya manis. Dan selain sepet, buahnya nggak beraturan cukup kayak berduri gitu, jadi nggak bisa langsung dimakan. Buahnya tidak menarik. Tapi pohon zaitun itu buahnya sangat luar biasa. Ketika dibuat minyak, minyaknya minyak yang bagus dan sangat bagus. Yang menarik dalam Alkitab ini ditulis bahwa yang boleh dipakai untuk menjadi penerang di dalam bait suci, di bait Allah itu adalah harus minyak zaitun. Nggak boleh pakai minyak goreng. Yang dipakai yang namanya minyak urapan di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab ini adalah minyak zaitun, bukan minyak bimoli. Tapi gereja kadang sembarangan. Minyak bimoli dipakai minyak urapan. Maka kadang kala juga keluarga-keluarga Kristen jadi sembarangan. Anaknya yang bodoh-bodoh yang tidak jelas dipakai menjadi hamba Tuhan. Bukan yang terbaik. Tapi Tuhan mau anak-anak kita menjadi pohon zaitun, amin. Yang bisa hidup dipakai beribadah di rumah Tuhan. Yang bagus, Bapak Ibu. Anak-anaknya jadi anak yang bagus beribadah. Dia ada di rumah Tuhan. Tapi kalau orang lihat ada di rumah Tuhan, sekalipun dia mungkin sementara tidak terlalu bagus, Tuhan akan ubah semakin lama menjadi bagus, menjadi seperti zaitun. Dan orang tuanya bahagia melihat anak-anakku seperti pohon zaitun. Amin. Buahnya mahal, bisa dipakai di bait Allah. Jadi bait Allah itu yang dipakai adalah minyak zaitun, minyak urapan atau dipakai penerang buat lampunya saja loh. Itu dari minyak zaitun, nggak boleh sembarang minyak. Apalagi minyak babi, Pak Moses, nggak boleh. Minyak babi nggak boleh buat penerangan di bait suci, tidak boleh. Maka sekali waktu lomba masak, Pak Moses dijatuhkan kalah karena kedapatan memakai minyak babi. Coba minyak zaitun, saya jamin menang. Nah, katakan amin. Anak-anakku seperti pohon zaitun, mahal, terbaik, dan dia ada di rumah Tuhan. Anak yang beribadah. Orang tua senang kalau lihat anaknya beribadah. Kok malam-malam si Noyo ada di mana? Ada di gereja loh. Di gereja aman. Kalau tidak tahu di mana juntrungannya karena orang tua was-was. Tapi kalau selama di gereja, saya jamin aman. Terutama kalau gereja kita ini aman. Amin. Gak boleh macam-macam di gereja. Dididik untuk jadi yang baik. Itu yang ketiga. Cepat kan? Yang keempat. Jadi kalau punya anak-anak, bahagia kalau anak-anaknya beribadah, ada di rumah Tuhan dan belajar. Sekalipun tadinya mungkin masih minyak goreng, dirubah akan jadi minyak zaitun, dipakai di bait Allah di rumah Tuhan. Yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ditekankan lagi, orang yang takut akan Tuhan itu
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Saya juga kemarin diskusi sama istri, apa artinya kok berkat dari Sion? Kalau saya gabungkan dengan yang pertama tadi, berkat itu ada beberapa hal, ada sumbernya, ada banyak. Ya kalau saya boleh gambarkan dua sajalah. Yang satu berkat dari Tuhan, itu dari Sion gambarannya. Karena Sion itu adalah tempat di mana diletakkannya dua batu perjanjian, dua loh batu, dan ditaruh di satu tabut Allah itu. Maka diletakkan di Sion. Artinya itu adalah tempat tanah perjanjian, diletakkannya perjanjian Tuhan dan umatnya, yaitu hukum Taurat itu. Maka di Sion itu adalah berkatnya datang, berkat dari Tuhan. Tapi ada berkat yang bukan dari Tuhan. Kalau hidup rumah tanggamu bikin bahagia, dapatkanlah berkat yang dari Tuhan. Yesus pernah dicobai. Jikalau engkau menyembah Aku sekali saja, seluruh kemuliaan kekayaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Artinya berkat dari mana? Dari dunia. Iblis, setan yang ngasih tahu. Lalu ada sekali waktu seseorang orang Kristen, dia suka berjudi. Dia main judi dan selalu menang. Saya heran, kenapa saya selalu beruntung? Setiap berjudi saya menang. Tapi ketika saya bawa pulang, istrinya bilang, uang judi saya tidak akan pernah pegang. Tangan saya ciptakan Tuhan, bukan untuk mengambil uang dari hasil judi. Ini sungguh kisah nyata. Lalu suaminya, ya udah dipakai lagi, nggak diambil. Tapi nggak marah istrinya. Anak-anakku, aku tidak akan kasih makan dari hasil judi. Andai kan aku harus makan, izin ngobrolnya nanti setelah saya khotbah. Saya sedang berkhotbah. Nah, terima kasih. Lalu si istri bilang, sekalipun saya harus makan pakai garam seumur hidup saya biarkan anak saya untuk tetap makan dari uang yang baik, bukan dari hasil berjudi. Suaminya lama-lama bilang ke temannya hamba Tuhan, kenapa ya? Saya setiap berjudi saya selalu menang, tidak pernah saya kalah. Apakah ini bukan berkat dari Tuhan? Saya juga beruntung. Ketika ada penggerbekan, saya pasti tidak ada. Kan hoki. Hoki apa kira-kira? Hokinya dari Tuhan apa hoki dari mana? Ya hoki dari judi. Bisa, iblis bisa tipu orang begitu. Ada penggerbekan, saya pasti tidak disempat. Lalu dia tetap main, merasa yakin bahwa itu berkat dari Tuhan. Lalu dia menang judi, bisa bersaksi. Saya pasang nomor ini, saya dapat bersaksi. Tapi hamba Tuhan bilang, suamimu benar, istrimu benar, bahwa belajarlah menghasilkan dari sesuatu yang baik, berkat yang dari Sion. Karena berkat yang didapat bukan berasal dari yang benar, tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kebahagiaan. Maka hari ini jemaat Tuhan saya harus katakan, mari dapati uang dengan cara yang benar, sekalipun sedikit, tapi itu jadi berkat. Katakan amin. Amin. Biar sedikit, kalau itu dari Sion berkatnya, pasti membuat bahagia. Amin. Buat anak dan keluarga. Itu penting. Jangan dari hasil yang salah. Jangan dari cara kita mendapatkan dari sesuatu yang tidak halal. Kalau kita berdagang, dagang dari untung yang wajar. Karena saya tadi malam makan, karena kehabisan makanan di sini, sudah datang tengah malam. Bukan salah yang menyediakan makanan, tapi salah saya karena memang terlalu lewat malam pulangnya. Maka jadi makan di warung sederhana sekali. Saya anggap ya memang sederhana, yang penting sehat. Ikannya saya kira ikan emas. Ketika saya jalan saya bilang ikan emas. Ternyata begitu saya datang ke warung itu, ternyata ikan mujair yang banyak durinya. Jadi dagingnya udah keras dikit, aduh. Tapi harganya terlalu melewat mahal. Saya nggak sebutin sampai takut digantiin, tambahin di PK, saya nggak mau. Tapi itu menurut saya getok, nggak boleh. Kalau dagang ngambillah untung yang wajar. Karena berkat Tuhan membuat bahagia dengan orang mendapatkan sesuatu yang halal dan wajar. Ini artinya berdapat berkat dari Sion. Berkat yang dari Tuhan, bukan dari tempat lain, bukan hasil korupsi, bukan hasil mencuri, bukan hasil menipu orang, tidak boleh. Bukan hasil kita ambil utang sama orang lalu tidak bisa bayar, tidak bayar dan sengaja, jangan. Bagaimanapun harus dibayar dengan cara yang baik.
Biarkan hidup kita ditagih orang, ya jangan marah, bayar aja. Nggak bisa sekaligus, cicil pelan-pelan. Pasti bisa menyelesaikannya. Katakan amin. Saya pasti bisa menyelesaikannya karena ada berkat dari Sion, dan Tuhan perintahkan itu. Diberitakan berkat dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, ya, diperintahkan Tuhan ke sana buat orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan bahagia keluarga kita. Jadi kalau diteruskan lagi, orang supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Waduh, ini kebahagiaan Yerusalem apalagi? Lalu saya belajar lagi. Kebahagiaan Yerusalem artinya Yerusalem adalah tempat di mana ada bait suci di sana. Maka ketika di dalam perempuan Samaria, nenek moyangmu menyembah di Yerusalem, tapi kami menyembah di Gunung Gerizim. Tempat ibadahnya orang Yahudi, orang Israel itu ada di Yerusalem, ada tempat ibadah, tempat peribadatan. Digambarkan juga oleh Esra, ya, Nehemia. Jadi saking hausnya, saking rindunya akan rumah Tuhan, menghanguskan jiwaku. Aku meneteskan air mata saking rindunya Pak itu ketika ada dalam pembuangan di Babel. Rindu pulang ke Yerusalem, rindu melihat Israel bait suci kembali didirikan. Sampai itu menjadi rindunya saya membuat nangis. Digambarkan aku menangis dengan air mata, menembus ribuan orang melawan arah. Jadi orang arahnya kemari, dia tembus sesaknya manusia dengan berdaya air mata untuk merindukan Yerusalem, merindukan tempat ibadah itu. Nah, artinya di sini ketika kita punya berkat dari Tuhan, dari Sion itu, hati kita akan dipenuhi lingkupi akan kerinduan untuk boleh ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus punya rencana kerja yang baik. Dari saya punya rencana, gereja kita punya rencana. Bapak Ibu, saya sampaikan setelah kita rilis ini adalah simulasi bahwa kita bisa mengeluarkan uang yang cukup besar untuk acara ini. Maka gereja kita akan punya ancang-ancang bahwa kita, jikalau Tuhan menghendaki walaupun tanah itu belum ada surat, kami bergumul mengajak semua jemaat, ayo Tuhan kasih kesempatan untuk saudara ambil bagian. Tidak soal besar kecilnya, kita mau coba kalau boleh Tuhan kehendaki mau membeli tempat itu, rumah itu, tanah itu, supaya kita menjadi lebih besar. Itu rencana yang baik. Daripada banyak khawatir hidup ini, cobalah dirubah untuk dibuat rencana. Karena kalau kita sibuk dan khawatir dan tidak mau berencana, kalau kita banyak khawatir, rubah supaya khawatirnya bisa terlupakan. Ganti rencana. Nah, rencana akan membuat mulai mengumpulkan kita bisa beli tanah itu. Kalau gereja atau hamba Tuhan mengajak untuk berikan persembahan, saya mau kasih tahu bukan Tuhan kita pengemis, bukan Tuhan kita meminta-minta, bukan. Tapi bersyukurlah jika hati kita punya rasa kebahagiaan melihat Yerusalem, melihat rumah ibadah, melihat tempat ibadah maju. Bahagia. Saya pernah menonton suatu cerita, kalau tidak salah dulu cerita akhir pekan. Cerita ini bukan cerita tentang orang Kristen. Seseorang ayah yang dia sakit paru-paru, tapi dia punya kerinduan, punya nazar untuk membelikan sebuah lonceng di gereja itu. Tapi dia terus mengumpulkan uang dia buat berobat, sampai akhirnya dia rela untuk tidak berobat. Maaf, gak usah, saya laki-laki Bapak Ibu. Dia tulis surat wasiat, aku sengaja kumpulkan uang untuk membelikan lonceng. Pas tepat lonceng itu jadi, lonceng itu bunyi, beliau dipanggil Tuhan. Akhirnya saya nangis juga Bapak Ibu. Maaf, saya juga lembut, tapi tetap laki-laki Bapak Ibu. Rindu melihat dan bahagia rumah ibadah, tempat kita ibadah, itu adalah Tuhan kasih kesempatan kita untuk boleh menabur dan melihat kebahagiaan kalau gereja maju, gereja berkembang, gereja bertumbuh. Itu dari Tuhan Bapak Ibu. Itu hati yang ditempatkan dalam hati seseorang. Bukan berarti ngemis hamba Tuhan, tidak boleh. Bukan berarti ngemis-ngemis Tuhan. Maka kami menerapkan di gereja kami tidak ada hamba Tuhan yang mengambil uang dari gereja untuk dimakan, untuk diambil dengan keluarga. Termasuk saya. Saya komitmen bahwa tidak boleh. Jikalau nanti gereja kita besar, kalau ada pengganti, boleh diterapkan, tetap diterapkan aja, kasih gaji. Bukan mengambil uang perpuluhan gembala. Saya katakan itu adalah salah.
jikalau perpuluhan diambil gembala dan sebagainya. Saudara boleh persembahkan apapun, tidak usah dipatok-patok dengan satu hal yang seolah-olah hukum-hukum, beban dari hukum agamawi. Kalau tidak melakukan ini kau berdosa, tidak. Berikan saja berapapun yang sudah saya berikan. Ada satu kerinduan untuk kebahagiaanku melihat Yerusalem. Amin. Saudara mungkin bisa ngerti amin. Melihat rumah ibadah, tempat ibadah kita maju berkembang, kita bahagia. Jangan justru malah kita seolah-olah takut memberi. Beri saja, dan tidak usah jor-joran banyak-banyakan, tidak usah juga. Tapi memberi dengan sukacita dan kerelaan. Dasarnya ini, aku rindu melihat Yerusalem dan aku bahagia. Begitu tumbuh kelak, mungkin kita bisa pulang dengan bahagia melihat seumur hidupku melihat Yerusalem, bahagia. Itu hanya berapa? 3. Sudah ke-5. Tadi yang ke-4 itu dia punya anak-anak yang baik. Baik, ini segitu masih belum cukup. Ada yang terakhir lagi nih. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat apa? Anak dari anak-anakmu. Haleluya. Wow, satu kebahagiaan yang sempurna. Pada akhirnya kita bisa melihat anak dari anak-anakmu. Sebentar lagi Pak Toto ini akan melihat anak dari anaknya. Artinya anaknya Niko. Itu artinya melihat cucu. Saya punya orang tua di sini yang rindu melihat anaknya memberikan cucu, tapi memang Tuhan gak menghendaki atau belum menghendaki, tapi setidaknya punya cucu-cucu dari anak-anak yang kami ini. Sama, bisa melihat cucu-cucu keponakan, itu ya cucu. Di dalam budaya kita, anaknya ponakan ya cucu kita juga. Tapi walaupun begitu, tapi Niko dan bisa punya anak, nggak boleh panggil saya kakek, karena saya terlalu muda. Panggil saya Om saja. Jangan opa, kalau opa itu kan cowok ganteng di Korea. Udah, panggil Om aja. Kalau saya panggil kakek saya pernah dengar. Ah begini. Oh papi aja. Setuju itu saya. Kalau saya panggil kakek pasaran berat kan. Nah itu, Pak Ibu bahagia. Umur panjang nggak usah diminta. Ya, umur panjang nggak usah diminta, karena ada orang umurnya terlalu panjang 105 dia berdoa, Tuhan aku mau Tuhan panggil aku. Dia hidupnya kesepian dan sebagainya. Semua meninggalkan. Di depan ini saya dari atas saya selalu lihat sama istri saya. Ada Om yang sedang sakit. Ya tangannya kena stroke begitu. Istrinya di Amerika. Anaknya di Amerika. Kaya-kaya, hebat. Anaknya di Jakarta kayak gitu sendirian hidup. Rumahnya gede. Kalau kita keluar di depan itu rumahnya gede sendirian. Tadi saya lihat pagi-pagi di pintu. Hidupnya sepi. Kalau saudara tanya, dia jujur, dia ngomong, Tuhan kalau boleh aku mau pulang. Umur panjang gak usah diminta. Kalau Tuhan kasih kesempatan umur panjang, biarlah kita menikmati dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, anak-anak dari anak-anakku. Setiap hari libur minimal kumpul cucunya rame-rame di rumah. Kalau kumpul cucunya jangan diributin terus. Kadang-kadang ada opa-opa, ada oma-oma. Bapaknya yang adanya disalahkan, diomeli, dikritik terus sampai akhirnya semua lari meninggalkan. Sehingga tidak ada yang mau dekat. Ini bahaya juga. Emak-emak juga bisa begitu. Ibu-ibu bisa begitu. Bapak-bapak juga nanti tinggalin anak-anaknya. Karena terlalu bawel, terlalu galak kan gitu. Maka belajarlah supaya kita bisa ngumpul di meja makanmu. Istrimu yang segar, ya. Jadi kalau makan di rumah jangan semeraut dan dikit, ibu-ibu, kan? Segar di meja makan. Anak-anak juga begitu. Ya, supaya hidup rumah tangga kita, keluarga kita bahagia. Katakan, saya berjuang supaya keluargaku bahagia. Amin. Beri komentar buat Tuhan. Baiklah, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya bersyukur bahwa saya tidak melewati terlalu banyak waktunya. Jangan gak apa nanti kalau emang itu
bisa mendampingi, Bapak bisa muterkan 2 kali ya Bapak. Baiklah, kita akan berdiam diri sejenak, tunduk kepala, mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan untuk melingkupi hati kita, pikiran kita. Kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini untuk mengenangkan karya Kristus, untuk mengenangkan kebaikan Allah kita, kasih yang nyata, kasih yang telah dibuktikan dengan rela mengambil hukuman yang mestinya kita lah yang dihukum, tapi Tuhanlah yang mengambil hukuman itu, dan Dia rela mati supaya darahnya bisa menebus dan menyucikan saudara dan saya dan setiap orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Saya mengundang petugas boleh maju ke depan. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami sudah dengar. Sebentar kami mau ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Mohon kami diperkenan oleh Tuhan, dilayakkan, dipantaskan, dan dibenarkan. Betapapun kami penuh kekurangan, kelemahan, kami mau ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini ya Tuhan. Berkati sakramen perjamuan ini, berkati ya Tuhan setiap pelayan yang ambil bagian, bahkan yang melayangkan perjamuan dari diberkati Tuhan, ditahirkan, dikuduskan, dan dimeteraikan menjadi kebenaran. Ampuni kami jikalau kami bersalah, mungkin di dalam keluarga kami, mungkin kami sebagai suami, mungkin kami sebagai istri tidak mengambil peran yang semestinya. Berikan kami hikmat bijaksana dan kami mohon ampunan. Kalau kami anak-anak, kami cuma lebih anak yang bisa menyenangkan orang tua, kami mohon ampunan ya Tuhan. Mohon ampun atas setiap pikiran, setiap perkataan, perbuatan baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun juga atas ketidakpengertian. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami hari ini boleh dilayakkan untuk boleh ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus hari ini. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkati juga roti dan anggur yang tersaji. Kami mohon Tuhan menjamah memberkatinya, supaya seluruh rangkaian ibadah hari ini, khusus dalam rangkaian sakramen perjamuan kudus hari ini, kami mendatangkan berkat atas hidup kami. Dan kami boleh melihat ada keajaiban dan mujizat Allah dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dengan berbagai-bagai kekurangan dan kelemahan dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan dosa dilepaskan dalam nama Yesus, dan kami dibebaskan dalam nama Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya tidak memberitakan sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh hati mohon ampun.